Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdullah la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali kita berjumpa pada pengajian kali ini, melanjutkan materi yang telah saya sampaikan pada awal pengajian kita. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara menyusun hitungan dalam agama. Setiap kita memulai sesuatu itu dari nol. Nol artinya kosong, tidak punya apa-apa. Kita lahir di atas dunia ini tidak bawa ilmu, tidak bawa harta, tidak bawa pangkat dan jabatan. Jadi kembali kita harus menyadarkan bahwa kita ini belum punya apa-apa sejak dilahirkan di alam dunia ini. Dari angka 0 ini maka akan bertambah 1. Apa angka 1 yang harus kita ketahui? Paling tidak kita itu pertama kali yang dikumandangkan oleh orang tua, orang alim ketika seorang anak lahir adalah kalimat tauhid. Kenal Allah dulu. Itu pertama. Kenal dengan sesungguhnya siapa Allah pencipta alam semesta. Kita pelajari, kita kenali Allah SWT melalui sifatnya, belajar tentang perbuatannya, nama-nama kemuliaannya, dan lain sebagainya. Sehingga kita betul-betul mengenal Allah SWT. Setelah kita mengenal Allah, baru akan berlanjut pada angka yang kedua, digabungkan kenal dengan Rasul, terjadilah bunyi 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat karena dia terdiri dari 2 persaksian, yaitu syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu gampang. Tapi kalau kita sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah, berarti kita sudah berjanji dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan apabila kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita siap untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah. Selain 2 kalimat syahadat, kita juga harus mengerti apa saja yang diajarkan oleh Allah sebagai pedoman hidup kita di alam dunia. Itu bisa kita pelajari di dalam kitabullah Al-Quran, ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Rasul melalui hadisnya. Mempelajari Al-Quran saja tentu akan membingungkan, karena tidak ada panduan yang mendetail tata cara ibadah. Maka kita semua harus berpedoman kepada hadis. Ini jangan pernah dipisahkan antara Allah dengan Rasulnya, Quran dengan hadisnya. Yang ketiga,
setelah kita memahami dua kalimat syahadat, sudah mulai melaksanakan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, maka kita akan masuk pada angka yang ketiga. Angka 3 ini tidak lain adalah sesuai hitungan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 angkanya adalah 1 dan 2. Rabiul Awal itu bulan yang ketiga. Jadi tetap yang harus kita ingat adalah angka 3. Apa itu? Pertama, kita harus ngerti iman. Yang kedua, kita harus ngerti Islam. Yang ketiga, kita harus ngerti ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dalam pelajaran yang lain mungkin para guru kita dalam menyampaikan berbeda. Mungkin ada yang menyebutnya tauhid, fikih, tasawuf, atau iman, Islam, dan tasawuf. Semua itu sama, tapi yang lebih mudah kita mengingatnya yaitu 3I. Iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Iman adalah sebuah keyakinan. Keyakinan terhadap rukun iman yang diajarkan dalam agama kita. Ada iman yang sering disebut itu 6, ada yang 2. Yang 6 itu adalah rinciannya, yang 2 itu adalah garis besarnya. Apa yang 2 itu? Amantu billahi wa qala Allah Ta'ala. Amantu bir Rasul wa qala Rasul. Sedangkan yang 6 itu insya Allah nanti kita akan bicara pada hitungan yang ke-6. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Angka 3 di alam ini banyak sekali yang dapat kita ambil pelajarannya. Di antaranya kalau kita berada dalam sebuah ruangan, pasti ada ruangan depan, ada ruangan belakang, yang satunya adalah di tengah-tengah. Kalau kita hitung dari bawah, ada di bawah, ada di atas, pasti ada yang di tengah, dan selanjutnya. Jadi perlu sekali kita memahami tentang 3 hal ini, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan Islam, seperti yang diriwayatkan dari hadis Jibril, ketika Rasulullah kedatangan seorang tamu, yang tidak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam, beliau mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ketika Rasul ditanya, apa itu Islam ya Muhammad? Beliau menjawab sesuai dengan rukun Islam yang 5. Karena itu kewajiban bagi kita semua mengerti tentang rukun Islam yang 5. Dan yang ketiganya adalah ihsan. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat langsung adanya Allah. Tapi kalau tidak mampu seperti itu, yakinkan bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah SWT.